Hello.
Halo. Sorry ya, agak terlambat saya. Lumayan macet tadi. Sebentar. Tuh. Ya, Pak. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung mulai aja ya. Malam teman-teman, kita lanjut ya untuk materi kali ini. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman udah sedikit kenal ya tentang apa itu artificial intelligence, gimana awal mulanya, dan sejarahnya. Nah, kita masuk sekarang ini ke intelligent agent. Jadi intelligent agent itu apa ya? Sesuai namanya gitu. Ibarat intelligent agent berarti dia adalah agen cerdas. Kalau sudah kita tahu ilmunya tentang kecerdasan buatannya. Nah, sekarang kita lebih ke agennya nih atau si robot cerdasnya tersebut. Nah, oke, ada beberapa poin. Yang pertama itu tentang soft computing. Kedua itu tentang agen dan lingkungannya. Yang ketiga itu tentang rasionalitas. Yang keempat itu tentang atau suatu measurement namanya ini berupa singkatan dari performance measurement, environment, actuator, dan juga sensor. Oke, lalu ada jenis-jenis lingkungan dan juga jenis-jenis agen. Oke, kita langsung pertama, si soft computing. Oke ya, jadi ada dua pendapat. Yang pertama, soft computing ini menurut si Zhang ini merupakan suatu model pendekatan untuk melakukan suatu komputasi gitu dengan meniru akal manusia. Dengan kemampuannya dia itu dengan menalar atau belajar gitu dari suatu lingkungan yang tidak penuh ketidakpastian maupun ketidaktepatan. Oke, sedangkan menurut si Lotfi ini, si soft computing ini mulai diperkenalkan ya pada tahun 1992. Oke, jadi intinya si soft computing ini merupakan suatu ilmu ya, mirip dengan sama dengan artificial intelligence. Sebenarnya artificial intelligence itu dia itu mempelajari sesuatu halnya itu dari suatu lingkungan nih yang isinya itu nggak pasti dan juga nggak tepat atau nggak tentu gitu situasinya. Nah, gimana cara kerja si soft computingnya? Itu lanjut dulu. Nah, ada beberapa komponen dari si komponen utama dari soft computing. Yang pertama itu dia harus punya sistem Fuji-nya ya. Yang kedua itu dia punya jaringan saraf tiruan. Yang ketiga itu dia punya algoritma. Beberapa algoritma gitu, mulai dari algoritma evolusioner sampai dengan algoritma genetik. Nah, komponen. Nah, kita langsung masuk aja deh, biar enak mah. Agen dan lingkungan. Kita udah tahu ya, agen itu. Di sini agen itu adalah kalau di sini disebut itu sesuatu yang dapat mengesankan, perceiving atau menerima gitu kan dari sebuah lingkungan atau environment ya melalui sebuah sensor, lalu setelah itu dia bisa bertindak gitu atau acting terhadap lingkungan tersebut melalui sebuah aktuator gitu. Nah, jadi sini kita sama-sama satu persepsi ya bahwa sini agen tersebut itu adalah macam-macam ya, bisa suatu aktuator sih lebih tepatnya atau si pelakunya gitu ibaratnya, bisa suatu dalam bentuk robot, bisa juga dalam bentuk contoh manusia gitu. Contoh kalau di sini agennya berupa manusia.
Berarti dia sensornya itu bisa berupa mata, bisa berupa telinga, bisa berupa tangan kita atau apapun. Nah, itu merupakan sensor kita gitu kan. Nah, aktuatornya itu adalah tangan, Ya, Mbak. kaki, mulut, ataupun bagian tubuh yang lain. Jadi sensor mata kita itu untuk melihat, kita melihat apa yang ada di depan kita. Di depan kita misalnya kita melihat ada botol minum, gitu. Aktuatornya berarti tangan kita gitu untuk meraih botol minum tersebut. Halo. Oke, lalu ada agen robotik. Nah, kalau agen robotik dia berupa sensornya itu juga macam-macam. Ada kamera, ada juga infrared gitu, untuk mendapat gitu informasi atau lingkungan apa yang ada di sekitarnya. Lalu aktuator itu ada bermacam motor gitu atau penggerak. Oke. Nah, fungsi si agen ini tujuan awalnya itu dia adalah memetakan dari sejarah dari si persepsi itu ke dalam bentuk tindakan. Oke, jadi si program agen itu ketika dia berjalan pada suatu arsitektur fisik ya untuk menghasilkan suatu apa ya, suatu F itu suatu tindakan itu ibaratnya. Nah, jadi agen itu kita anggap bahwa dia gabungan nih antara sebuah arsitektur dengan si programnya tadi. Nah, jadi ini kalau kita lihat si agen itu pertama-tama melalui sensor, dengan dia menerima atau perceiving environment apa yang ada di sekitarnya gitu. Dari itu dia ada kita buat gitu suatu program atau suatu proses si agen ini untuk menerima dari environment itu apa yang harus dilakukan gitu, action apa yang paling tepat gitu untuk melakukan action apa yang paling tepat untuk dilakukan gitu ketika dia menerima serangkaian informasi environment tersebut. Oke. Nah, contohnya di sini adalah si vacuum cleaner gitu ibaratnya. Vacuum cleanernya ini berarti perceiving yang dia terima itu adalah location-nya dan juga kontennya gitu. Contohnya di sini location-nya itu A atau B gitu. Kondisinya itu mau bisa clean ataupun dirty. Nah, action-nya itu di sini dibilang ada 4, bisa bergerak berbelok ke kiri, bisa berbelok ke kanan, bisa menghisap maupun no operation atau no operation ya, tidak melakukan apa-apa. Oke. Nah, dari kondisi ini berarti si vacuum cleaner ini dia udah dapat nih kumpulan serangkaian apa ya, suatu basis data atau suatu serangkaian environment yang dia punya dengan persepsi yang dia terima gitu. Misalnya pertama kondisi A, di sini dia ada konten sama location sama kontennya. Yang pertama locationnya gitu, locationnya A, kontennya gimana gitu, bersih atau kotor gitu kan. Kayak ketika kondisi A dan kontennya bersih, tindakan dia adalah dipindah ke kanan. Sedangkan kalau situasi yang dia terima itu adalah kondisi A dan dia itu adalah dirty atau kotor, yang tindakan yang dilakukan adalah menghisap atau membersihkan. Dan jadi dia udah dapatin tuh, udah tanyakan gitu kondisinya ada di B, B-nya itu gimana gitu kan, clean atau dirty, dia harus bergerak kemana. Nah jadi serangkaian environment itu dia akan simpan ke dalam suatu apa ya, suatu kumpulan yang mirip basis data, tapi ini intinya untuk menentukan tindakan apa yang dia punya. Oke, nah. Nah, sekarang itu kan dia berarti punya basis data itu bisa kita yang buat gitu kan. Kita masukin gitu kan. Kondisi ini bisa kita masukin. Gitu, ya udah gitu. Tapi ketika kondisinya tidak hanya nggak cuma A dan B gitu ibaratnya. Ada kondisi C, apakah kayak itu kita harus masukin lagi gitu. Kita masukin kondisi C, nanti ada muncul lagi kondisi D, kita harus masukin lagi kondisi D. Itu seterusnya gitu. Sampai kondisinya ada 50 berarti itu harus masukin sampai 50. Nah, berarti kita anggap bahwa si agen ini harus mengarah pada hal yang benar ya, atau rasional. Oke, nah, misalkan terus saya baca. Oke. Oke. Nah, ini kan ya anggap di sini parameternya masih simpel lah. Perceiving-nya itu cuma ada location sama dengan kontennya, lalu action-nya itu ada 4. Nah, kita anggap bahwa si agen ini udah melakukan hal yang benar nih terhadap apa yang terhadap kondisi yang dia terima gitu, tindakan yang dia lakukan gitu kan. Nah, gimana kalau tadi misalnya muncul kondisi C nih, pakai kita harus input atau ternyata si agen ini, si vacuum cleaner ini, dia bisa mengeksekusi nih si
location C ini gitu kan, perceiving-nya dia bisa mengetahui sendiri kan nih kondisi C ini dan tindakan action apa yang harus dilakukan gitu terhadap kondisi C ini. Nah, untuk pengukuran itu biasanya dia ambil suatu data persentase gitu, suatu pengukuran gitu kan. Jadi dia macam-macam, bisa kita tambahkan gitu kan. Entah tadi kondisinya bertambah, ada kondisi C, atau juga kita tambahkan ukuran performa yang mau kita ubah gitu. Kita nggak coba tempatnya aja yang bertambah atau berubah, tapi misalnya kita mau tahu gitu bahwa besarnya jumlah debu yang dibersihkan itu seberapa banyak sih, gitu, atau jumlah waktu yang dia habiskan untuk membersihkannya itu berapa lama, atau jumlah listrik yang dikonsumsi, maupun jumlah kebisingan. Nah, Nah, untuk setiap deretan tadi itu yang mungkin kita mau ukur, untuknya kita harapkan dong bahwa setiap poin yang kita berikan itu dia bisa memaksimalkan nih ukuran performanya. Nah gimana caranya? Ibaratnya kan si agen ini bisa memberikan hasil yang maksimal gitu dari semua kemungkinan yang kita harapkan gitu. Ibaratnya dari mana tadi dia bisa jumlah debu yang dia bersihkan, jumlah waktu yang dia habiskan, jumlah listrik dikonsumsi maupun jumlah kebisingannya tuh kita pengen semua poin ini maksimal supaya kita tahu. Persepsi nggak tahu untuk pasang. Nah supaya kita tahu ada beberapa nih. Si agen rasional ini pertama ini ya, yaitu bukan yang omniscience gitu, tahu segala hal kayak tadi ketika ada kondisi baru atau kondisi pengetahuan yang tak terhingga gitu. Jadi si agen ini ada keterbatasan. Kedua ini si agen dapat melakukan tindakan untuk memodifikasi persepsi masa depan ini. Jadi ketika tadi dia menemukan kondisi C, nah dia harus melakukan modifikasi nih persepsi yang dia punya nih ketika kondisi C ini. Berarti biasa dia melakukan pengumpulan informasi ataupun melakukan suatu eksplorasi itu bisa dia dengan ya action aja gitu, dia coba gitu. Misalnya tadi menemukan eksekusi C gitu, apakah C itu bersih atau kotor, dia cek gitu kan. Ketika ternyata misalnya bersih, dia akan melakukan proses hisap nih. Proses hisap apakah dia bersih gitu, tidak gitu. Ketika tidak, ya dia akan berpindah gitu kan. Tapi kan dia belum tahu nih berpindahnya ke kanan atau ke kiri. Nah, sebuah agen, Nah, si agen tadi kita bisa anggap dia sebagai autonomous apabila ternyata dia bisa melakukan tindakan si C itu dengan pengalamannya dia sendiri itu. Dia bisa melakukan bukan uji coba, dia melakukan berdasarkan si data A dan si B itu dia bisa melakukan tindakan apa yang dia harus dilakukan terhadap si C gitu. Atau bisa dibilang dia punya kemampuan untuk belajar atau beradaptasi. Beda dengan kalau kita masukin sendiri ya, ketika nemuin C, kita yang kasih solusi sendiri gitu. Solusi si C ini harus diapain nih? Nah kita masuk ke P analisis. P analisis ini singkatan ya. Jadi CP ini jadi mana P-nya ini adalah performance research, E-nya environment, A-nya itu aktuator, S-nya itu sensor. Nah, jadi hal yang harus kita lakukan gitu untuk menentukan ketika kita mau ngedesain si agen cerdas tersebut, hal yang lakukan itu kita bisa lakukan empat hal ini nih, si performance research, environment. Biasa kemungkinan itu kita mulai tergambarkan nih apa aktuator yang kita butuhkan, sensor apa yang kita butuhkan. Nah, contohnya di sini, misalnya kita mau melihat gitu atau mengukur si self driving car, gitu kan, kita pengen bikin mobil yang bisa berkendara sendiri. Gitu. Nah, dari sini kita tentuin dulu nih, dari si self driving car yang mau kita bikin ini apa yang perlu kita ukur gitu, supaya mobil self driving ini bisa tercipta nih. Nah, ternyata yang kita perlu ukur adalah misalnya keamanannya gitu kan. Kedua itu kecepatannya, kita nggak pengen ketika terlalu cepat atau apa. Nah, dari segi legal atau dari segi perjalanannya menyenangkan atau ternyata deg-degan sepanjang jalan gitu, ataupun juga dari segi ekonomi kita mau maksimalkan keuntungannya gitu. Nah, si environment-nya otomatis kita udah dapat bayangan ya ketika mau si self driving car ini environment apa, lingkungan apa yang akan kita hadapi. Si self driving car ini akan ketemu jalan, ada traffic light, ada pejalan kaki, ada pelanggan, ada lampu merah atau apapun gitu. Nah, aktuatornya berarti kita tahu nih si self driving car ini ada kemudi,
Ada gas, ada rem, ada lampu sinyal ya, lampu kiri, lampu sen, lalu ada klakson, ada apa. Nah, dari situ kita udah mulai bisa tahu nih, ketika membuat si self driving car ini, nah ini kan kita udah tahu nih environment-nya itu ada di jalanan, adanya traffic, ada apa. Nah kita ketika butuh ada kemudi, ada gas ini supaya menentukan kita butuh sensor apa aja nih yang kita butuhkan. Misalnya kamera itu untuk melihat apa yang ada di depannya, sonar itu untuk mengetahui apa yang ada di sekitarnya, kita butuh speedometer atau apapun lah. Ini baru di imajinasi kalian aja nih. Ketika kalian mau membuat sesuatu, kalian udah bisa bayangin nih si apa yang mau kita ukur, dari situ environment apa yang akan dihadapi atau akan ditemukan. Habis itu kalian bisa nentuin aktuator ataupun sensor yang kalian butuhkan. Oke. Nah, ini contoh lagi gitu, misalnya sistem pendiagnosa medis. Jadi sebenarnya si agen yang kita pengen bikin itu adalah sistem yang bisa mendiagnosa penyakit gitu ibaratnya. Nah, tadi kan performa yang perlu kita ukur adalah si pasien. Yang kedua itu adalah biayanya. Yang ketiga itu misalnya aturan atau hukumnya gitu ketika menentukan diagnosa pasien itu boleh sembarangan nggak ibaratnya. Nah, problem yang kalian temukan misalnya berarti kalian bayangkan gitu bahwa ketika mau mengukur ini pasti kita butuh pasiennya gitu. Dulu harus di rumah sakit nih, nggak boleh di tempat lain gitu, nggak boleh di mall, nggak boleh di mana. Lalu pasti ketemu harus ada staff gitu atau ada orang yang melakukan pengecekan. Aktuatornya berarti bisa kita anggap oke. Aktuatornya itu kita kasih layar aja gitu supaya dia berikan pertanyaan lalu dites baru dia diagnosa gitu kan. Treatmentnya apa, referral. Sensornya ya udah berarti karena kita kasih pertanyaan atau ya udah kita kasih keyboard aja gitu buat dia masukin gejalanya apa, jawaban pasiennya apa ketika kita berikan pertanyaan atau tes. Nah, contohnya juga ini robot mengutip susu kue adang ya. Jadi kita pengen ngukur gitu kan si robot ini ketika mau mengambil suku cadang ini sesuai nggak nih dengan kotak yang benar gitu, dengan kotak suku cadang yang benar. Nah, berarti kita pengennya itu si environment-nya berarti saya kurang tahu ya. Kalau si robot mengutip ini, kalau sini dibilang ban berjalan dengan suku cadang dan juga ada si lokasi kotaknya ya. Berarti dia pengen si robotnya ini berjalan gitu kan, ada lingkungannya dan juga ada si kotak tempat penyimpanan suku cadang tersebut. Nah, aktuatornya ya udah berarti dia cuma pengen si robot kita tuh ngambil gitu kan, bergerak, ada pergerakan atau tangan ada situ, udah tahu berarti dia butuh sensor gitu kan, entah kamera entah apapun, dan juga ya si joint angle itu melakukan gerakan. Oke. Satu lagi si tutor bahasa Inggris. Nah, misalnya kita pengen bikin gitu kan satu intelijen agennya tuh dia bisa jadi tutor bahasa Inggris kita nih. Jadi pengen tujuan awalnya apa nih yang pengen kita ukur gitu. Ketika kita pengen bikin si tutor bahasa Inggris ini, misalnya kita pengen ngukur pengen maksimalin ternyata nilai mahasiswa pada waktu ujian. Berarti environment-nya itu adalah si mahasiswa tersebut. Oke, berarti dia adalah lingkungan yang akan dihadapi oleh si tutor robot tutor bahasa Inggris kita ini nanti. Nah, aktuatornya apa yang kita butuhin? Udah misalnya kita kasih display gitu kan, suatu exercise, atau suggestion, atau correction gitu kan, munculin aja gitu kan. Berarti sensornya udah si mahasiswa ini tinggal inputin aja jawaban dari si exercise atau si ini tes bahasa Inggrisnya nanti. Nah, mungkin dari situ ketika si mahasiswa yang input, berarti si mahasiswa ini bisa tahu nih bahwa ketika yang di-input itu bisa dikasih suggestion ataupun dikoreksi jawabannya. Tujuannya ya balik lagi, karena tadi kita mau ukur adalah untuk memaksimalkan nilai si mahasiswa tersebut. Oke, nah itu beberapa contoh dari PIS ya. Apa sih dari PIS PEAS? Oke, nah ketika ini, nah paling susah ini adalah lingkungan nih. Lingkungan itu bisa macam-macam ya, ibaratnya ketika kalian bayangin gitu lingkungan tersebut ada macam-macamnya. Nah, di sini dibagi ke dalam beberapa jenis. Pertama ini the fully observable atau versus partially ini ya. Jadi ada beberapa lingkungan atau environment itu yang udah fully itu udah bisa kita amati secara menyeluruh gitu. Jadi ketika kita mau
Jadi itu nggak mau bikin suatu intelijen, kita udah pasti ini bahwa lingkungan ini udah kita amati secara baik, nggak akan ada lagi nih faktor di luar pengamatan kita, nggak akan ada lagi hal di luar yang udah kita inputin atau udah kita masukin gitu. Nah, kalau partially kebalikannya, jadi kita hanya tahu sebagian gitu, entah sebagian besar atau sebagian kecil lingkungan yang akan ditemukan gitu ke depannya itu bisa jadi lingkungannya akan bertambah atau sering kita nggak ketahui gitu. Contohnya tadi kita mau bikin self driving car, nah kita nggak bisa fully observable gitu karena kita nggak akan tahu di jalanan itu akan ketemu seperti apa gitu. Misalnya yang kita amati jalanannya di aspal, tapi ternyata ketika diterapkan ternyata ada jalanan yang masih bentuknya tanah atau bentuknya sesuatu. Nah kita tentuin dulu bahwa si lingkungan kita hadapin itu sifatnya fully atau partially ataupun juga sifatnya deterministik ini skolastik. Oke, deterministik ini sudah determine itu sudah dijelaskan gitu ibaratnya udah. Oke, nah jadi ibaratnya lingkungan itu udah sepenuhnya gitu kita tentuin, udah kita determine ibaratnya lingkungan. Misalnya kita mau main catur, nah kita udah tentuin kan ibaratnya kalau catur itu kotaknya adalah 8x8 gitu, pionnya itu ada anaknya ada 8 gitu kan, anaknya ada 16, hitam putih ya, ada kuda, ada benteng, nah itu udah kita determine masing-masing tuh bahwa semuanya punya tugas masing-masing gitu kan. Benteng jalannya lurus, kuda jalan bentuknya L, mencoba jalannya L, jalannya miring, itu udah kita determine. Sedangkan skolastik kebalikannya, ada beberapa faktor yang belum bisa kita determine karena kita nggak tahu gitu kedepannya seperti apa. Kan episodik dan sequential itu berarti si ini ya lingkungannya itu udah terbagi ke dalam episodik. Ibaratnya kita udah tahu nih ketika main catur, ibaratnya main catur, baik lagi main catur tadi kita udah bisa tahu nih ketika putih jalan, ya berikutnya udah pasti hitam gitu. Nggak mungkin habis putih jalan ada hijau, ada kuning, ada merah, tuh nggak akan ada faktor itu. Kita udah bisa tahu bahwa urutannya ini udah secara episodik nih, secara berurutan, habis hitam putih, putih hitam, hitam putih. Nah, tidak kalau sequential itu kita udah bagi beberapa part gitu, tapi kita nggak tahu. Oke, persepsi memahami. Oke, nah, sequential itu berarti dia udah nggak secara berurutan gitu, nggak secara episodik, tapi dia ada beberapa part yang kita udah tentuin juga, ibaratnya ada beberapa bagian, tapi kita nggak tahu secara bagian ini awalnya yang akan digunakan pertama kali itu yang mana. Oke, nah statik sama dinamik ini kurang lebih sama kayak determine. Jadi statik itu sifatnya udah statiknya udah nggak berubah gitu. Ibaratnya sesuai dengan yang kita atur atau kita rencanakan. Nah, bahkan kalau dinamik itu berubah-berubah lingkungannya sendiri, bisa tergantung situasi lingkungan yang ada gitu ya, bisa bersifatnya dinamik atau berubah-ubah. Nah, discrete atau continuous itu discrete itu dia berarti sejumlah interval. Sifatnya itu kayak gimana ya? Lingkungannya itu dia pembelajarannya itu udah kita jelasin dari awal, udah sifatnya udah pasti, udah itu ya udah. Nih kayak contohnya mencatur lagi deh, mencatur tadi kita udah jelasin dong bahwa aturannya adalah ketika rajanya kita makan ya udah permainan berakhir gitu. Nggak akan ada ketika rajanya kita makan ya si AI-nya tetap bermain, tetap berjalan terus. Nah, itu kan ada suatu tindakan yang baru. Nah, itu kalau tindakannya terus mempelajari, misalnya tadi tentang mobil itu dia perlu hal yang baru nih. Ketika tadi misalnya kita udah bikin suatu environment bahwa jalan kaki itu ada di sebelah kiri. Oke, lampu merah itu berhenti gitu. Tapi ketika dia nemuin suatu tempat atau di situ di mana ternyata pejalan kakinya ada di sebelah kanan, nah itu kan dia harus CI-nya ini dengan lingkungan yang baru dia harus melakukan perubahan yang continuous nih. Wah, ternyata ada kondisi baru nih, di mana pejalan kakinya di sebelah kanan. Tindakan apa yang harus dilakukan, nah itu harus didefinisikan lagi. Loh. Oke, nah
Single agent atau multi agent ini sama ya. Kalau single agent itu berarti dia beroperasi sendiri gitu. Ketika ada suatu environment apa ya, si single agent tadi yang bergerak atau mengoperasikan dirinya sendiri. Misalkan kalau multi agent itu ketika ada satu environment apa, si agent ini nggak hanya bergerak sendiri gitu. Ada beberapa agent yang bergerak satu sama lain gitu. Tapi ya semuanya jadi satu kesatuan agen. Oke, nah ini contohnya ya, beberapa tadi suatu lingkungan gitu. Pokoknya jadi kebanyakan game. Oke, karena pada zaman dulu itu intelijen ini lebih sering kita pakai ke dalam game. Contohnya di sini crossword puzzle atau chess with a clock. Oke, ada poker, ada backgammon, taxi driving, medical diagnosis, image analysis, ada part picking robot, refinery controller, maupun tadi si English tutorial. Nah tadi ya saya bilang crossword puzzle atau si chess with the clock dan si clash with the clock ini sifatnya full ya, karena tadi kita udah tahu main catur itu ukurannya 8x8 gitu, nggak mungkin lebih daripada itu. Pionnya juga udah kita jelas, udah kita tahu gitu semuanya kan. Nah, deterministiknya kalau tadi ya crossword puzzle itu udah kita determine semua nih bahwa tiap potongan-potongannya untuk ukuran ini kita udah nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang, itu udah kita determine. Sedangkan kalau chess with the clock ini walaupun kita udah full observable gitu, udah tahu ukurannya 8x8, pionnya apa aja gitu kan. Nah, tapi kan secara permainannya itu kita sifatnya strategi gitu, kita nggak bisa tentuin gitu bahwa awal gerak itu harus selalu kuda gitu. Terus berikutnya itu adalah rajanya yang bergerak. Nah, kita nggak bisa itu kan tergantung kondisi nanti environment permainan itu berjalan gitu. Jadi sifatnya strategik, episodiknya sama-sama sequential karena tadi dia berurutan. Jadi dengan crossword puzzle gitu kan, puzzle demi puzzle. Oke, sifatnya satu statik ya, karena dia gitu-gitu aja gitu kan, naruh puzzle. Sedangkan kalau si main catur itu semi, karena setiap action yang dilakukan berikutnya akan selalu berubah-ubah atau berbeda-beda. Kita nggak bisa prediksi, jadi sifatnya semi. Discrete mungkin tadi sama-sama ketika puzzle itu ketika seluruh puzzle-nya terpasang, permainan berakhir. Chess juga sama, ketika salah satu rajanya dimakan berarti permainan berakhir gitu. Agennya ini kalau si crossword puzzle single, nah ya fokus di permainan puzzle aja. Sedangkan kalau chess with the clock ini disebut multi karena sebenarnya ada clocknya gitu. Ibaratnya kalau chessnya itu atau si botnya itu ada satu aja nih ya kan, yang tugasnya dia itu untuk berpikir gitu kan. Langkah apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan gitu setelah berikutnya. Sedangkan ada satu lagi mungkin si clock ini isinya itu dia mengukur gitu kan durasi waktu gitu, ketika si agent A melakukan pergerakan dia butuh waktu berapa lama atau apa. Nah berarti si clock ini adalah satu agen tersendiri yang tugasnya itu jadi untuk mengukur waktu untuk menyimpan jumlah permainan tersebut ya. Juga dengan beberapa lainnya kayak poker, backgammon dan lainnya. Oke. Nah, nah struktur agen. Nah, si agen ini ketika dia melakukan tindakan, ketika kita berikan suatu sembarang sekuen atau persepsi ini, ibaratnya kita nggak tahu dong ketika berikan sembarang persepsi ini, berarti kan si agen ini harus bisa nanti nih tindakan apa yang dilakukan ketika kita berikan persepsi atau dia menerima perception apapun gitu ibaratnya. Nah, tugas si artificial intelligence ya udah tadi dia merancang gitu kan si program agen ini supaya dia bisa memetakan tadi tuh si persepsi yang dia terima ke dalam satu bentuk tindakan. Nah, jadi bentuk paling gampangnya tadi agen itu adalah arsitektur yang kita buat ditambah dengan program. Oke, nah contoh prinsipalnya tadi ketika kita pengen dia ada actionnya bisa berlangkah gitu atau berjalan, ya kita expect berarti ketika kita buat ya si agen ini bisa punya kaki nih, entah sebuah roda, sebuah apapun. Oke. Nah,
Ada 4 gitu kan jenis dasar si program-program agen. Nama generalitas ada simple reflect agent, ada model based reflect agent, ada goal based agent, sama juga utility based agent. Nah, sebenarnya ini 4 jenis dasar ini beda-beda tipis. Oke, biar gampang. Waduh. Oke. Ini kita nggak ngoding kok. Ini contoh paling simpel aja gitu ibaratnya ke dalam ini aja. Jadi di sini paling gampang itu adalah ketika apa ya? Si driver agentnya ini kita definisi dia cuma butuh perceiving gitu kan. Perceiving itu sensor yang dia terima gitu. Itu entah apapun gitu kan perceiving kita berikan. Versi bentuknya kita lempar gitu kan. Yang kita harapkan ini ketika kita berikan percept atau kondisi apa yang kita berikan, ya si agen ini harus memberikan sebuah action gitu, action apa yang dilakukan. Nah, di sini dia bagi ada perception, ada sequence itu berarti dia ada di kalau dia bentuknya sekuensial ya, tapi kalau dia nggak sekuensial berarti nggak ada. Oke, lalu initial empty itu awalnya. Nah, initial empty table, yaitu table lalu dia ada list table of action, ada index by perceived question dan initial fully question. Oke. Nah, berarti dia ini bentuk paling simpel lah ya. Berarti si table driven agen yang pertama itu apa? Simple reflect agent-nya ya. Berarti kita cuma lempar perception. Nah, perception-nya itu dia akan lookup gitu kan ke dalam tadi itu table of action gitu. List of table of action-nya dia akan cari gitu kan berdasarkan si perceiving yang dia terima. Ya, dari si list table of action ini tindakan apa yang harus dilakukan gitu. Kalau udah ketemu ya udah dibalikin si action-nya. Sesimpel itu. Oke, nah tapi dia jadi punya kekurangan ketika si table action ini akan jadi sangat besar gitu kan. Nah, otomatis si proses ini nih, pencarian si table driver agent ini akan makan waktu yang cukup lama. Baratnya oke lah kalau perceiving-nya bisa apapun gitu. Ketika dia melihat ada batu gitu kan, kita kirim ini ada batu nih, tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, ketika ternyata datanya itu ada 50 juta data ibaratnya, ya berarti kan si function tadi ini dia akan nge-lookup gitu ke dalam 50 juta data tadi ada batu nih, action apa yang dilakukan dia lookup nih ke dalam 50 juta tadi untuk menentukan gitu, tindakan apa yang harus dilakukan. Oke, nah jadi otomatis kelemahan keduanya dia akan memakan waktu lama ya, untuk membangun si toggle tadi, dan juga dia tidak otonom. Oke, bahkan dengan pembelajaran dia butuhkan waktu yang lama untuk pelajari dari table-nya. Oke. Ini estimasi nih, kalau dia berbentuk apa? Berbentuk gambar gitu, red visualnya. Jadi kira-kira dari red visualnya itu 27 mega per second. Ini nggak salah, ini cuma estimasi doang gitu. Dia akan mau ukur seberapa lama ketika dia menerima sensor itu dalam bentuk gambar. Oke. Nah, lalu ada si simple reflect agent. Simple reflect agent ini kita, nah sini lebih gampang. Kita tingkatin gitu. Kita nggak cuma ngasih tahu si perceiving-nya apa, tapi kita tambahin 2 kondisi. Itu adalah si perceiving-nya itu dalam bentuk 2, itu ada location dan juga status gitu. Untuk apa ya, lebih memfilter action apa yang harus dilakukan. Oke, jadi ketika dia dapat apa ya, dia statusnya dulu ternyata baru location. Oke, statusnya apa? Ya udah. Jika statusnya sesuai, maka dia akan bandingin berdasarkan status berarti location-nya ada location apa aja. Nah, ini kan jauh lebih mempersempit nih ketimbang tadi dia langsung ngelookup ke seluruh data yang ada gitu. Dia nggak peduli statusnya apa, location-nya apa, pokoknya seluruh ada di list table itu gue cekin semua aja ibaratnya. Nah, oke, nah ini bentuk penglihatan gitu ibaratnya sebuah agen itu ketika dia melihat suatu environment gitu kan melalui sebuah sensor, itu sensor panas atau itu sensor kamera. Nah, si agen itu ibaratnya dia jadi tahu nih what the world is like now gitu. Dia akan bisa dapat gambaran kira-kira apa yang di environment yang dihadapi itu seperti apa. Nah, ketika tadi dimasukin ke condition dan si action rule itu, ya udah dia jadi tahu gitu. Action yang harus dia lakukan itu ngapain.
si aktuator yang akan dilakukan. Oke. Nah, kita masuk sini aja. Nah, kalau si model base ini, jadi sebelum, kalau tadi kan ini langsung kita masukin ke condition action rules ya. Nah, kalau si model base ini dia pertama sama ketika dia penerima gitu kan, percept dari si sensornya itu dia dapat gambaran gitu what is like now ketika itu dia akan simpan sementara ke dalam suatu state gitu. Berarti ini suatu tadi misalnya suatu ketika dia melihat sensor lalu dia lihat kondisinya itu seperti apa, misalnya dirty atau apa. Nah, ketika dirty lalu dia simpan gitu kan, apakah ini suatu perubahan gitu dari data yang dia punya, apakah dia ini hal yang udah ada. Kalau buat my action do itu, apakah dia kalau ada dia tahu gitu action yang pernah dia lakukan itu ngapain. Nah, tapi kalau nggak ada berarti ini kondisi baru, how the world is evolve gitu kan. Lalu dia masukin ke kondisi rules itu tadi, balik lagi ketika action apa harus dilakukan. Ketika dia jadi perubahan, dia akan masukin lagi ke sensor yang ngebaca lagi ke dalam bentuk state-nya apakah baru atau lama gitu. Kalau masih lama, berarti dia nemuin lagi gitu kan action do-nya sebelumnya, apakah hasilnya berubah atau tidak. Ketika tidak, berarti the world is state-nya itu bisa dibilang masih nyimpan gitu, kondisi berubah. Oke. Replace nih. Nah, jadi model base-nya di sini ya. Jadi ketika dia lebih gampang di sini sih. Sebenarnya ketika dia terima tadi ya, si words-nya ini apakah berubah atau enggak. Ketika ternyata tidak berubah, berarti action yang dilakukan itu tidak sesuai gitu kan. Dia harus melakukan action lainnya. Tapi ketika kondisinya berubah, the words is evolve, berarti state-nya juga akan berubah. Action-nya pun juga akan ikutan berubah gitu. Action berikutnya itu apa. Oke. Nah, kalau goal base ini kita tambahin lagi gitu. Ibaratnya goal itu kayak misalnya si vacuum cleaner tadi deh. Kita pengen goals-nya tadi adalah tingkat pengukuran tadi ya apa? Tingkat kebersihannya seberapa banyak, berapa waktu yang dia butuhkan, seberapa daya listrik yang dipakai. Nah, jadi baik lagi awal-awal pasti selalu melalui si sensor tadi. Karena sensor itu yang nerima gitu kan. Sebagai perceiving si environment-nya seperti apa, nah baru dia bisa tahu menggambarkan what is like now, disimpan lagi gitu dalam state, apakah ini state yang dia sudah ada sebelumnya atau ini state baru gitu. Ketika state baru berarti dia harus tahu gitu kan, apakah ini suatu tindakan perubahan dari data yang sudah ada atau belum. Kalau udah ada berarti dia ada perkiraan gitu actionnya apa, tapi kalau belum ya dia akan mencoba gitu melakukan sembarangan action. Ibaratnya ketika action A dia akan coba gitu apa yang terjadi gitu kan kalau dia melakukan action A gitu. Ketika dia cek apakah dia tidak melakukan action A gitu, apakah goalnya tadi bersih gitu ibaratnya, apakah itu bersih atau tidak gitu. Kalau ternyata tidak, dia masukin lagi ke sensor, dia akan cek state-nya gitu kan, state-nya masih sama, masih kotor gitu kan, datanya masih baru, action-nya apa. Sebelumnya itu misalnya tadi berbelok gitu. Berarti ini action berikutnya ngapain. Nah, jadi dia dapat apa yang dilakukan lagi gitu kan, apa yang akan terjadi ketika action berikutnya dilakukan, apakah dia mendekati goal atau tidak. Nah, kalau jadi goal ya udah berarti action berikutnya apa gitu ketika goalnya tercapai atau apapun. Nah, oke. Nah kalau kalau utility ini kita action do stats hampir sama sebenarnya, cuma bedanya utility ini apa ya? Ketika ibaratnya kondisi goalnya itu nggak pernah tercapai nih ibaratnya. Ketika kita pengen kondisinya adalah clean, tapi ternyata ketika dilakukan action ternyata nggak bisa clean gitu. Nah, berarti sih ini kita tambahin beberapa parameter gitu. Misalnya kita pengen apa ya, how happy such as sini, misalnya kita tambahin satu kondisi. Misalnya oke lah, nyata itu bisa bersih itu nyata kalau 100 kali dihisap gitu, ibaratnya si vacuum cleaner tadi ketika 100 kali melakukan apa
proses hisap baru bisa clean nih goalnya tercapai nih. Nah, ternyata tapi kita nggak mau nih, ternyata ketika walaupun goalnya tercapai, tapi prosesnya terlalu makan lama nih, udah makan waktu gitu, udah 100 kali, listriknya lebih besar, lebih lama, lebih ini. Nah, kita tambahin gitu kan bahwa suatu kondisi ini bisa terpenuhi kalau apa gitu, misalnya minimal waktu 5 kali deh, atau kita how happy I will be in the status day. Oke, nah misal kalau oke lah ternyata tindakan si vacuum cleaner ini nggak sebersih ketika di clean 100 kali gitu, tapi ibaratnya kita tambahin lagi gitu, ada parameter pengukuran, tapi ketika 5 kali itu dia menghemat daya listrik berapa banyak, waktu yang dibutuhkan tuh jauh lebih singkat seberapa banyak, ataupun apapun gitu ya si atletnya mau dibutuhin. Nah, Oke, waduh, machine learning ini oke. Nah, terakhir adalah si learning engine ya. Jadi gimana cara si agen tadi belajar. Nah, jadi kurang lebih sama seperti tadi. Cuman yang pertama si agent itu udah pasti dia nerima perceiving suatu kondisi melalui sensor dia ya, entah apapun di sensornya, mau sensor kamera, sensor panas, sensor apapun. Nah, dari si environment dia terima, baru dia berupa suatu kritik gitu, atau berupa suatu nanti dikirimkan dalam bentuk feedback. Apakah ini suatu hal yang baru atau suatu enggak. Nah, dari situ dia jadi ada suatu learning gitu kan. Nah, ketika learning ini dia tahu, ini hal yang baru atau belum nih. Ketika learningnya disampaikan gitu kan dalam bentuk suatu hal ini baru, berarti ada suatu perubahan performance-nya gitu atau apa. Nah, ini kan balikin lagi si tindakan tadi akan menjadi suatu knowledge juga buat dia. Ketika ada perubahan baru, nah jadi dia coba melakukan sesuatu tadi. Nah, ketika dilakukan tindakan A, apakah ini suatu problem generator, suatu solusi atau bukan gitu. Ketika ternyata tidak, dia tetap simpan karena itu menjadi suatu knowledge buat dia. Ketika sensornya menerima kondisinya kondisi A, tindakannya A, apa ini suatu problem atau bukan, ternyata bukan, dia akan lihat lagi bisa sensornya kondisinya apakah berubah atau tidak gitu. Ini tetap A, lalu dia lakukan lagi ya feedback lagi gitu, dia learning lagi apakah perubahan kondisi lingkungannya berubah atau tidak gitu. Ketika ternyata masih tetap sama, tetap A, berarti ini jadi suatu knowledge gitu kan. Dilakukan lagi problem berikutnya gitu, dia akan dilakukan adalah B, apakah ada perubahan atau tidak. Ketika ada perubahan dimasukin lagi menjadi feedback. Nah, jadi data itu bakal terus menerus tuh dilakukan si agen sampai sebenarnya secara nggak langsung ya kan, yang awalnya kita harus inputin data tadi perubahan atau apapun kita input, nah secara nggak langsung nyata si agen ini punya basis data sendiri nih, karena dia terus menerus gitu kan ya, input melakukan ibaratnya trial and error gitu, trial A lakukan ini apakah berubah atau enggak. Ketika ternyata enggak, dia dapat satu basis data bahwa ketika A dilakukan A itu percuma gitu atau sia-sia, dan dilakukan lagi ke kondisi A dilakukan B, oh ternyata ini berubah kondisinya menjadi B. Ketika B dilakukan A, apakah berubah lagi kondisinya. Jadi gimana cara agen itu belajar kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya itu banyak ya, dan biasa secara terus menerus, makanya kita sebut si agen ini jadi suatu bentuk artificial karena dia bisa mempelajari situasi. Nah, kita lihat ketika environment-nya kita ganti gitu, ini kan baru satu environment nih, ketika environment-nya kita berubah, mampu nggak dia mempelajari gitu kan dari environment yang sudah ada gitu. Sebelumnya kita taruh di misalnya vacuum cleaner itu kita taruh di dalam rumah gitu, dia mampu dapetin basis data gitu, lingkungan data dari dalam rumah tersebut. Ketika kita taruh di luar di jalanan, bisa nggak dia melakukan pembersihan juga. Oke. Waduh, oke. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Ini tugas ya buat kalian melalui si tadi ini. Mana ya? Si P analisis tadi. Ketika kalian mau ngukur gitu ya, contohnya tadi si self driving car, si apapun gitu. Nah, kalian coba gitu amati
entah teknologi yang sudah ada atau mau teknologi yang kalian bayangkan gitu, itu juga bisa aja, sama aja apapun gitu. Soalnya yang sudah ada itu AC gitu, gimana sih performa AC-nya, yang mau kita ukur apa tingkat dingin AC tersebut, lingkungannya si AC itu akan berada di mana. Nah, aktuatornya juga sensor yang dibutuhkan gitu. Kita pengen si AC ini bisa menyesuaikan suhu sesuai dengan suhu yang ada di ruangan. Environment-nya berarti adalah si ruangan tersebut. Nah, aktuatornya apa nih? Bisa dalam bentuk apa ya? Aktuator paling gampang kalau di AC itu Oke, berarti bisa pengatur suhu gitu, atau ada termometer untuk mengecek suhu ininya. Sorry, itu masuk ke sensor. Sorry. Aktuatornya berarti dia pengaturan suhu atau apa. Sensornya udah, jadi berarti butuh termometer untuk mengetahui kan suhu di sekitarnya apa atau apapun. Nah, kasih contoh 3 aja, nggak usah banyak. Kalian bikinnya seperti ini berarti ya. Kalian tulis performance measure-nya apa, environment-nya apa, aktuatornya apa, dan sensornya apa. Oke, sambil saya absen. Ada yang mau bertanya? Dikumpulnya di mana, Pak? Di e-learning, mungkin malam kali ya, baru saya update nanti e-learning-nya. Siap, Pak. Oke. Sambil saya absen ya. Mana tuh absen? Abdurrahman Hakim ada? Hadir, Pak. Oke. Acep Taufik Hidayat. Acep. Ayah Acep. Tidak ada ya. Adam Kurnia. Adam. Oke. Ali Yusman. Ada sih tadi. Ali. Ada nggak nih orangnya? Oke, nggak ada ya. Alphonsus Likuri Sanfaris. Waduh. Ada Alphonsus. Berarti 18. Oke. Andri Kurniawan. Andri Kurniawan tidak ada juga. Ardian Ibnu Darmawan. Ada? Tidak? Oke, nggak ada. Desi Prilestari. Hadir, Pak. Edi Rasidi. Pak. Oke, Habibi.
Habibi, Ainun, oh bukan ya. Habibi ada? Oke, nggak ada ya. Oh ini Hanifah, saya pikir Ainun beneran. Hanifah, Hanifah Husnun Mawarti. Oke, nggak ada. Harsono, nggak ada Harsono juga. Hendra Syafrialdi. Hendra. Oke. Ilham Hamdi. Hadir, Pak. Oke. Irwan Mustajab. Duh, sama ini. Irwan nggak ada. Ita Krisnawati. Hadir, Pak. Oke, Joni Kardiman. Hadir, Pak. Oke, Kholis Taufik Rohman. Kholis. Hadir, Pak, hadir. Oke. Mufid Triyono. Hadir, Pak. Muhammad Aldi Ramdhani. Enggak ada ya. Oke, Muhammad Fakri. Hadir, Pak, hadir. Pak, saya Muhammad Alisman hadir, Pak. Wisnu. Maaf, tadi keputus jaringannya jelek. Hadir, Pak. Iya, oke. Nur Iqmal Alfi Mubarok. Nur Iqmal Alfi Mubarok. Satu orang itu. Banyak banget Pak namanya. Nggak ada yang lebih panjang ya tadi. Nggak ada ya. Nurdin. Nurdin ayah? Oh, enggak. Oke. Ponsianus Prayogo. Hadir, Pak. Oke. Rafael Pranata. Hadir, Pak. Rafael. Rafiatun Nasika. Hadir, Pak. Oke, Yunisara. Hadir, Pak. Oke. Tadi siapa? Ali Yusman ya? Ali Yusman ada? Hilang lagi dia. Oke. Oke, sip, udah semua. Ini tadi mana materi? Oke. Ini tugasnya minggu depan ya, dikumpulin. Untuk nilainya mungkin nanti malam atau besok saya update. Untuk pengumpulannya ya. Jadi kumpulinnya bebas mau pakai Word, mau pakai teks atau apapun. Oke, itu aja sih dari saya. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you for today. See you next week. Bye-bye semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Pak. Halo. Terima kasih. Halo, monitor. Ya, Rawan udah keluar.